Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, selamat bertemu kembali di kelas 5. Bagaimana perasaan kalian setelah naik ke kelas 5? Pasti senang sekali ya. Tapi ingat, materi kelas 5 itu akan lebih sulit. Nah, oleh sebab itu, kita harus tetap semangat untuk belajar. Jangan kasih kendor dah pokoknya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama pada kelas 5, yaitu pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran pertama. Nah, adik-adik semua, coba perhatikan cerita berikut. Suatu hari, pada hari Minggu, Andi diajak sang ayah untuk pergi ke rumah pamannya. Paman Andi mempunyai peternakan kelinci yang sangat besar. Kelincinya ada berbagai macam. Ada yang bulunya tebal, ada yang badannya besar, ada juga yang bulunya keriting, ada yang tubuhnya kecil. Nah, banyak ragamnya. Andi sangat senang jika diajak ke rumah paman. Nah, suatu ketika Andi bertanya ini kepada pamannya. Paman, kelinci itu kan bulunya tebal, badannya besar, tapi kenapa bisa bergerak dan loncat-loncat dengan lincah? Paman pun menjawab, benar, itu menandakan bahwa kelinci itu sehat. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ gerak yang baik. Nah, pada dasarnya organ gerak hewan itu hampir sama dengan organ gerak manusia. Dari sini, Andi pun berpikir, jika kita tidak punya organ gerak, berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa dong. Nah, menurut kalian bagaimana? Jika kita tidak punya organ gerak, apa bisa kita melakukan kegiatan seperti berlari, berjalan, bermain? Nah, tentu saja tidak bisa. Nah, sekarang coba perhatikan, kenapa kita bisa berlari, berjalan, kelinci bisa meloncat, burung bisa terbang, dan lain sebagainya. Nah, itu karena dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, sekarang perhatikan teks berikut. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, makhluk hidup akan bergerak jika ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik semua, kira-kira yang menggerakkan tubuh kita itu apa ya? Tulangkah atau apa? Nah, menurut kalian apa? Nah, untuk tahu jawabannya, ayo kita lanjut membaca teks tadi. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat organ gerak pasif yang terdiri dari tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak inilah yang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang kita tahu bahwa organ gerak kita itu ada dua, yaitu otot sebagai organ gerak aktif dan tulang sebagai organ gerak pasif. Nah, kita lanjutkan membaca teks. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Hal ini disebabkan karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak bergerak. Akan tetapi,
Tulang mempunyai peran yang sangat besar pada sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Nah, pada saat otot ini yang menempel pada tulang bergerak, maka tulang yang pasif tadi juga akan ikut bergerak. Nah, akhirnya kita dapat bergerak, berpindah tempat, berlari, dan berjalan. Adik-adik, itu tadi adalah bacaan tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang dari teks organ gerak pada hewan tadi ada berapa paragraf? Nah, tadi memperhatikan apa tidak? Tadi ada 5 paragraf. Tahu gak adik-adik? Dalam satu paragraf itu terdiri dari ide pokok atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, ide pokok itu sendiri adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu memuat ide pokok. Biasanya berada di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Cara menemukan ide pokok itu bagaimana? Nah, ada 3 cara. Yang pertama yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Jadi setiap kalimat dibaca. Kemudian menentukan kalimat utama. Nah, dari beberapa kalimat tadi, kalian tentukan mana yang menjadi kalimat utama, yang menjadi dasar dari paragraf tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, menentukan inti dari kalimat utama tersebut. Nah, inti dari kalimat utama itulah yang menjadi ide pokok paragraf. Salah satu contohnya dapat kita ambil pada paragraf pertama bacaan tadi. Nah, pada paragraf pertama itu ide pokoknya adalah di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Lalu, kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat pengembang adik-adik. Ya, kalimat pengembang itu adalah kalimat yang mendukung atau menjelaskan dari kalimat utama atau ide pokoknya. Adik-adik, jadi dapat kita simpulkan, ide pokok itu adalah inti dari paragraf. Dari paragraf pertama tadi, ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat pendukung yang menjelaskan bergerak itu apa dan seterusnya. Nah, dari informasi tadi kita sudah tahu nih, apa itu ide pokok, apa itu kalimat pengembang. Sekarang adik-adik coba kita cari tahu ide pokok dan kalimat pengembang paragraf 2 sampai 5 dari bacaan tadi. Nah, sekarang paragraf 2. Pada paragraf 2, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat pengembangnya. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu adalah kalimat pengembangnya. Kemudian pada paragraf ketiga, nah kira-kira apa ide pokoknya? Nah, pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kemudian kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang
dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, itu adalah ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf ketiga. Sekarang kita masuk ke paragraf yang keempat. Nah, paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, kemudian kalimat pengembangnya atau pendukungnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam, tidak bergerak, membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, itu adalah kalimat pengembangnya. Kemudian kita masuk ke paragraf yang terakhir. Nah, kira-kira apa ini ide pokoknya? Ide pokok paragraf terakhir adalah otot merupakan alat gerak aktif. Nah, kalimat pendukungnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu adalah kalimat pendukungnya. Nah, kita tadi sudah mencari ide pokok, sudah mencari kalimat pendukung dari suatu paragraf. Nah, sekarang coba ayo kita simpulkan sama-sama apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini. Nah, yang pertama tadi kita mempelajari tentang organ gerak. Nah, tadi dalam organ gerak terdiri dari dua, yaitu alat organ gerak pasif yaitu tulang, dan alat gerak aktif yaitu otot. Kemudian berikutnya adalah mencari ide pokok dan kalimat utama. Nah, ide pokok sendiri itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini berada pada kalimat utama yang biasanya berada di awal paragraf, bisa di pertengahan ataupun akhir paragraf. Nah, cara menentukan atau menemukan ide pokok dalam suatu paragraf itu ada 3 tahap. Nah, yang pertama, kita membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dan kita pahami isinya. Kemudian, menentukan mana yang menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasar dari paragraf. Nah, setelah ketemu kalimat utama, yang ketiga kita menentukan inti dari kalimat utama tersebut. Nah, jadi kita cari tahu inti dari kalimat utama tersebut apa. Nah, inti dari kalimat utama itulah yang menjadi ide pokok. Nah, itulah pelajaran pada pertemuan kita pada kali ini. Nah, sebelum diakhiri, sekarang coba kalian bisa mencari suatu buku ataupun artikel dari internet, bisa dari perpustakaan atau yang lain yang berhubungan dengan gerak. Ya, bisa buku olahraga atau buku lain yang menjelaskan tentang bergerak. Pokoknya yang berhubungan dengan gerak. Nah, kemudian kalian baca, ambil 5 paragraf dari buku yang kalian baca tadi. Nah, setelah itu dari kelima paragraf itu coba kalian tuliskan ide pokok dan kalimat pengembangnya yang mana. Nah, selamat mencoba. Tetap semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.